Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Allah. Oke. Gimana kabar anak-anak hari ini? Oke, semangat ya. Nah, hari ini ada yang tidak hadir? Ayo, ada yang tidak berangkat? Iya. Sama Faisal nggak berangkat. Mbak Lia kenapa nggak berangkat hari ini? Sakit. Oke, mudah-mudahan nanti besok bisa berangkat lagi dan bisa belajar bersama kita lagi. Mas Faisal, ada yang tahu hari ini kemana nggak berangkat? Nggak tahu. Aduh, tanpa keterangan ya. Nanti biasakan kalau mau izin, biasakan tulis surat. Kalau enggak, nanti bisa menyampaikan atau titip lewat temennya ya. Nanti disampaikan kepada pak gurunya, hari ini atas nama ini tidak hadir karena sedang sakit atau sedang ada kepentingan keluarga. Seperti itu ya. Oke, anak-anak, hari ini nanti kita akan belajar berpikir komputasional ya, berpikir komputasional. Nah, anak-anak, Pak Guru mau bertanya. Misalnya anak-anak mau mengambil sesuatunya buku misalnya. Kalian mau mengambil buku di rak yang posisinya lebih tinggi dari tubuh kalian. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Jinjit. Terus? Mengambil kursi. Melompat. Seperti itu? Jinjit, ambil kursi, melompat. Kalian mau mengambil buku yang tempatnya itu di rak yang lebih tinggi dari tubuh kalian. Nah, langkah pertamanya apa kira-kira? Raknya bukan dekat di tempat kamu, tapi ada jauh. Melangkah dulu, terus ambil kursi. Melangkah, terus langsung ambil kursi. Menjinjit. Ya apa dulu, Kin? Setelah melangkah gimana? Melangkah nih sudah di depan raknya. Terus berusaha apa? Berusaha mengambil dengan cara melompat. Menjinjit. Tapi biasanya kan gimana? Kalau raknya deket, kira-kira gimana? Akan langsung ambil ya? Raknya tinggi. Berarti gimana? Kalian akan mencoba dengan caramu sendiri, misalnya dengan cara apa? Jinjit dulu, nyampe apa tidak? Kalau ternyata tidak sampai, apa yang akan kalian lakukan? Ambil kursi. Setelah ambil kursi, naik kursi, terus ambil buku. Kira-kira bisa nggak diambil bukunya? Ya, karena lebih tinggi posisinya pasti bisa diambil. Oke, hari ini kita nanti akan belajar bagaimana kalian berpikir komputasional ya. Jadi berpola pikir atau elemen, ada 4 elemen berpikir komputasional ya. Jadi nanti tujuan pelajaran hari ini anak-anak harus bisa menyebutkan 4 elemen berpikir komputasional. Kemudian kalian nanti harus bisa menyusun langkah-langkah dalam membuat instruksi atau perintah. Kemudian kalian juga dituntut untuk bekerja sama dalam kelompok ya. Kemudian setelah itu kalian harus bisa menjelaskan hasil kerjasama dalam kelompok melalui kegiatan diskusi dan diakhiri dengan presentasi. Itu tujuan pelajaran hari ini anak-anak. Jadi di kurikulum ini nanti kita akan dikenalkan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Bagaimana siswa harus bisa berpikir secara komputasional. Nah, ada 4 elemen berpikir komputasional. Yang pertama adalah apa namanya? Dekomposisi. Dekomposisi itu berarti memecah tugas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contohnya, misalnya anak-anak mau membuat mie rebus. Bikin mie rebus ya, itu elemen dekomposisi. Mau membuat mie rebus, kira-kira gimana? Urutannya gimana? Membuat mie rebus berarti anak-anak kan tentunya harus
sudah menyiapkan air panas, atau berarti merebus air dulu ya. Merebus air, dari pertama membuat mie, terus merebus air, kemudian tuangkan mie ke dalam air yang sudah mendidih, baru siap. Setelah matang baru bisa dikonsumsi atau dimakan. Itu contoh dari dekomposisi, berarti memecah tugas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tugasnya membuat mie rebus. Kayak terlalu terlalu susah kalau langsung buat. Tapi kalau dipecah dengan cara merebus air, menuangkan mie, kemudian setelah panas mendidih baru diangkat, kemudian bisa dikonsumsi atau diletakkan di mangkok atau wadah. Yang kedua adalah elemen berpikir komputasional yang kedua, yaitu pengenalan pola ya, pengenalan pola. Yaitu mengenali pengulangan atau kebiasaan. Contoh kegiatannya apa ini? Ya, misalnya anak-anak setiap hari kan kalian biasanya menggosok gigi ya, atau menyikat gigi. Menyikat gigi itu langkahnya pasti sama, ya. Misalnya diawali dari apa misalnya? Ambil sikat gigi atau apa? Sikat gigi, terus kemudian kasih pasta gigi ya dalam sikat gigi, kemudian berkumur-kumur dulu baru digosok seperti itu ya. Itu kan langkahnya pasti sama. Cuman polanya berbeda, waktunya berbeda, polanya sama tapi waktunya nggak sama. Misalnya apa? Kalian gosok gigi biasanya kan setelah sarapan kalau pagi. Kemudian kalau mau tidur malam menjelang tidur biasanya gosok gigi. Langkah-langkahnya pasti sama, ya. Cuman polanya kan waktunya tidak sama, ya. Berarti pengenalan pola. Polanya sama tapi kejadiannya atau waktunya berbeda. Yang ketiga adalah abstraksi, yaitu mengambil informasi penting saja. Informasi penting saja berarti mengabaikan yang tidak penting. Kamu ambil yang bagian penting. Misalnya kalian mendapatkan perintah untuk mengambil mie misalnya. Tolong ambilkan mie. Nah, nanti kalau misalnya kalian di situ menuju ke suatu tempat, di situ ada banyak sekali mie, kalian akan mengambil mie apa? Mie apa yang akan kalian ambil? Mie apa? Indomie. Di situ di dalam tempat itu ada beberapa kumpulan mie. Sementara kalian perintahnya hanya satu, ambilkan mie itu. Nah, apa yang akan kalian ambil? Kira-kira apa yang diambil? Kalau kalian melihat pola abstraksi seperti ini, artinya mengambil yang penting. Penting itu berarti sesuai perintah saja. Abaikan yang lainnya nggak penting. Berarti yang akan kalian ambil, apakah mie secukupnya, seambilnya, apa gimana? Bebas berarti ya, mengambilnya bebas, nggak harus kalian ini sedap mie, ini Indomie, ya, ini sari mie, ini super mie, nggak harus seperti itu. Kalian ambil salah satu saja, ambil salah satunya. Ya, ini kan juga mie, walaupun mereknya tidak ada ketentuan mereknya harus apa. Ya, intinya disuruh mengambil mie, ambil saja mie, walaupun mereknya ternyata yang diambil Indomie. Ya, padahal di situ ada sari mie, ada super mie, ada sedap mie dan lain sebagainya. Berarti merek itu tidak penting. Artinya yang penting adalah mie. Berarti kamu ambil mie. Seperti itu. Yang terakhir adalah apa itu? Algoritma. Algoritma itu berarti menyusun langkah-langkah secara berurutan. Nah, ini kegiatan algoritma, elemen algoritma itu sering sekali ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, anak-anak mau membuat teh manis. Nah, misalnya disuruh membuat teh manis sama ayah atau ibunya ya karena ada tamu. Kira-kira langkah-langkahnya gimana membuat teh manis? Ambil gelas kosong. Kemudian masukkan teh ke dalam gelas. Kemudian masukkan gula. Kemudian tuangkan air panas ke dalam gula ke dalam gelas yang sudah berisi tadi ya teh dan gula. Kemudian diapain? Diaduk. Setelah diaduk ya dicicipi. Setelah dicicipi ya, kalau kurang manis tambahkan gula. Kalau kurang manis tambahkan gula. Setelah itu tambahkan gula, diaduk lagi. Oke, kalian sudah paham ya urutannya ya. Itu algoritma itu sering kita gunakan sehari-hari. Entah itu membuat teh manis, entah itu membuat nasi goreng dan lain sebagainya. Kegiatan kalian sehari-hari bisa di rumah ya, biasanya banyak yang di rumah.
Nah, seperti itu ya. Jadi nanti hari ini selain kita mempelajari tentang 4 elemen berpikir komputasional, nanti kita akan praktek simulasi, yaitu bertindak sebagai sebuah robot. Robotnya buta, ya. Artinya robotnya tidak bisa melihat, robotnya tidak bisa berbicara, tapi robotnya hanya bisa bergerak berdasarkan apa? Berdasarkan perintah, ya. Nah, nanti kalian secara berkelompok melakukan tugas simulasi, yaitu salah satu bertindak sebagai robot, yang kedua atau kelompok atau peserta anggota yang lain bisa bertindak sebagai programmer. Programmer itu berarti orang yang memberikan apa? Programmer itu si pemberi perintah kepada si robot. Nah di sini ada aturan mainnya. Robot tidak boleh berbicara atau berpikir sendiri. Ya, kasihan kalau robotnya harus berpikir. Robot itu biasanya hanya dapat mengenali perintah. Ya, jadi biarkan robot itu mendapatkan perintah. Ya, kemudian programmer itu hanya memberikan perintah. Berarti sebagai programmer tugasnya hanya memberikan perintah. Gunakan kartu arah. Nanti Pak Guru bagikan kartu arahnya ada. Kemudian apa sih tujuan robotnya, mau apa, disuruh apa tujuannya. Nah, berarti robotnya nanti akan mengambil ini ya, ini Pak Guru sudah menyediakan ada botol mineral ya, botol mineral. Nah, nanti tujuan akhirnya adalah si robot mengambil botol. Tapi ketika mengambil itu akan melewati beberapa rintangan. Nanti Pak Guru menyediakan rintangan. Nah, tinggal kalian sebagai programmer memberikan perintahnya seperti apa. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ini Pak Guru bagikan ya. Dipelajari dulu. Boleh dituliskan nama kelompok sama nama anggota kelompoknya. Nah. Ini Pak Guru bagikan kartunya, kartu perintah. Kartu perintahnya. Kartu perintahnya. Ini karena tempatnya sempit ya, berarti nanti kita nggak bisa praktek secara bersama-sama. Nanti kita prakteknya satu persatu ya. Setiap kelompok nanti melakukan kegiatan simulasi. Ya, jadi nggak semuanya bisa praktek bersama-sama ya. Nanti gantian saja, gantian. Sudah ditulis? Sudah dipelajari langkah-langkah yang harus kalian lakukan? Sudah dipahami belum? Mungkin ada yang mau bertanya? Apa atau kurang jelas? Ya, gimana? Iya, nama anggotanya. Nama anggota kamu tulis saja. Siapa? Salman, Mas Aska, tulis. Ya nggak apa-apa, sini sesuai di kelompok, ditulis aja nggak apa-apa, apa adanya. Mas Salman di sini, berarti kelompoknya nanti kelompok Amerika, kelompok Afrika, kelompok Asia, kelompok Eropa. Seperti itu ya. Oke, ditulis. Ada yang sudah siap maju simulasi? Dalam? Ya nggak apa-apa, berarti satu robotnya tetap satu ya. Robotnya satu saja. Programmernya ya nggak apa-apa, kalau kalian ada 3 ya 3, nanti bergantian memberikan instruksi bergantian. Ya, kamu susun instruksinya aja dulu, susun perintahnya aja dulu. Nanti kira-kira mau memberikan perintah apa sama robotnya, ya. Disusun dulu. Ada yang sudah siap? Nanti dimulai dari kelompok Asia ya. Nah, kamu tentukan dulu siapa yang jadi robot, tulis di situ. Robotnya siapa, programmernya siapa, gitu ya. Ya, programnya 2 nggak apa-apa, tulis 2 aja. Robotnya siapa, programmernya 2. Nah,
Yang harus kalian pahami adalah bagaimana aturan permainan nanti ya. Aturan permainan robot buta. Intinya robotnya satu, programmernya dua aja nggak apa-apa. Ya. Iya, ya enggak. Ya. Berarti nanti yang maju di sini berarti 3 anak. Ya. 1 sebagai robot, 2 sebagai programmer. Tentukan dulu. Ayo susun. Nanti perintahnya mau seperti apa? Ada yang sudah siap? Berarti nanti tugasnya hanya mengambil, tujuannya robotnya mengambil air mineral, ya. Mengambil air mineral melewati apa? Rintangan. Rintangannya apa? Ada kursi di depan. Di depan si robot itu ada kursi. Bagaimana langkah robot kira-kira? Ya, seperti ini. Kelompok Asia sudah siap? Siapa yang sudah siap? Kelompok Afrika sudah siap. Kelompok Amerika ya, Amerika. Siapa jadi robotnya? Ayo tentukan siapa yang jadi robotnya, siapa jadi programmernya. Nanti tugasnya hanya apa? Hanya memberikan perintah kepada robot. Nah, aturan mainnya robot tidak boleh bicara dan berpikir sendiri. Ya. Kemudian programmer hanya memberikan perintah. Programmernya berarti hanya memberikan perintah. Gunakan kartu arah. Tujuan robot adalah mengambil ini air mineral, botol mineral. Siapa yang sudah siap? Ayo, nanti bergantian. Nanti robotnya di sini ya, startnya dari sini. Nanti, ya misalnya seperti ini, Pak Guru praktekin ya. Contoh ya, Pak Guru sebagai robot, kalian sebagai apa berarti? Programmer. Coba kasih perintah ke Pak Guru. Ke robot, maju 1 langkah, oke. Kemudian, hah? Gimana? Setelah maju 1 langkah tuh air mineralnya masih jauh. Ada kursi di depan. Hah? Belok kanan ya, belok kanan sini. Terus maju 1. Terus maju lagi 1 langkah gitu. Terus belok kiri. Terus maju. Ambil. Udah selesai ya. Sampai barangnya itu terambil. Seperti itu. Nah, tapi robot harus patuh sama perintah. Robot itu harus patuh, ya. Sudah siap? Siapa yang sudah siap? Kelompok Eropa, yuk. Ya hanya seperti itu. Belum siap. Siapa yang sudah siap? Gimana? Ayo, siapa yang mengawali? Sudah menentukan siapa jadi robotnya? Sudah belum? Sudah, ya sudah. Kalau sudah, tinggal siapa yang jadi robot berdiri di sini. Kemudian programmernya di situ ya, saling bergantian memberi apa-apa. Ya, siap. Kelompok Afrika, ya beri tepuk tangan kelompok Afrika. Amerika ya, siap. Bawa. Siapa yang jadi robotnya? Siapa? Iya, semuanya. Siapa yang jadi robotnya? Mas Faisal. Mas Revan, oke. Ya. Robotnya satu saja, siapa yang jadi robot? Kamunya di sana. Programmer duduk bareng, berdiri bareng, saling bergantian memberi perintah. Siap, ya yang lain perhatikan. Betul apa langkah-langkahnya? Siap? Ayo kasih perintah. Maju 1 langkah. 1 kanan. Kanan ya, oke. Maju 1 langkah. Kaki tuh. Maju lagi. Belok kiri. Maju. Ambil tidak. Iya, bagus. Terima kasih. Ya. Oke. Seperti itu ya. Ya, silakan duduk. Sekarang kegiatan simulasi dari peserta kelompok lain. Ya. Langkahnya nggak harus sama persis, Kelompok sudah siap? Ya, siap. Oke. Siapa jadi robotnya? Tentukan siapa jadi robotnya. Ya, silakan menempatkan diri. Programmernya siap dengan kartu perintahnya. Programmer bergantian memberi perintah ya. Perintahnya harus jelas loh ya.
Awas loh, di depannya ada rintangan, jangan sampai nabrak rintangan. Siap? Coba yang lain perhatikan ya, lihat seksama apakah langkah-langkahnya betul, apakah ada robot yang sempat nabrak apa tidak ya. Ya, robotnya masih seger ya, nanti pulang harus kondisi seger, nggak boleh robotnya ditabrak-tabrakin, nggak boleh. Siap? Ya, kasih perintah. Maju 1 langkah. Belok kanan. Maju 1 langkah. Maju lagi. Belok kiri. Ayo. Ayo kasih perintah lagi. Ya, belok kiri maning. Belok kiri lagi. Ambil benda. Ya, tergapai ya. Oke, betul. Ya, seperti itu ya. Nah, kelompok yang lain perintahnya nggak harus sama loh ya. Perasaan dari tadi belok kanan, ya. Ya, bisa diawali dengan maju terus belok kiri juga bisa tuh, masih ada ya, masih ada tempat. Kelompok Eropa oke, sudah siap? Oke, kelompok Eropa siap. Kelompok Eropa. Ayo kelompok Eropa. Siapa yang jadi robotnya? Mbak Kayla jadi robot ya. Robot wanita ya kalau tadi robot pria. Ya. Sudah, robotnya sudah siap. Robotnya nggak tahu apa-apa. Robotnya masih polos kayak bayi, nggak tahu apa-apa. Siap? Kasih perintah. Maju 1 langkah. Belok kiri. Nggak apa-apa, bebas. Maju 1 langkah. Terus maju 1 langkah. Keduduk. Belok kanan. Biarkan programmernya saja. Maju 1 langkah. Belok kanan. Ambil benda. Ya, tergapai ya, bisa, boleh seperti itu boleh. Ya, berikutnya kelompok Asia. Oke, 1 kali lagi simulasi dari kelompok Asia. Robotnya Mas Aska. Oke. Kasih perintah yang jelas, yang keras perintahnya. Robot sudah siap, robot sudah siap. Oke, robot sudah siap. Yuk, maju 1 langkah. Awas tuh. Belok kanan, iya. Maju 1 langkah. Maju lagi. Belok kanan apa kiri ya? Ayo. Ini robotnya error, masa belok kanan kok malah robotnya ke kiri ya. Iya, ini berarti robotnya tidak bisa membaca ya. Ya, robotnya lagi ngelamun. Ya, lagi perintahnya sampai jelas, sampai robot bisa mendengar dengan. Ambil benda, mana bendanya? Ya, itu. Oke. Iya, salah belok kiri, masa belok kanan. Oke. Kalian bisa menilai sendiri ya. Robot itu harus patuh kepada programmernya. Robot itu siap menjalankan apapun asal perintahnya jelas lah. Tadi perintahnya sudah jelas apa belum? Hah? Ya jelas perintahnya, belok kiri kok malah belok kanan. Berarti robotnya gimana robotnya? Robotnya ngantuk ya, robotnya ngantuk. Oke. Ah iya, itu ada di situ kan ada perintah mundur ya. Tadi nggak ada yang mundur ya, karena sudah pas posisinya ya. Kalau mestinya posisinya terlalu dekat dengan benda, nanti saat menggapainya terlalu dekat, mungkin bisa dimundurkan, mundur 1 langkah sehingga pas mengambil bendanya pas sekali. Itu boleh diperintahkan boleh. Ya, kalian kan mendapat kartu perintah nggak cuma maju saja, nggak cuma belokan, ada mundur, ada maju 2 langkah, ada mundur 2 langkah, bisa dipakai perintah itu. Nah, sekarang kegiatan berikutnya setelah kalian melakukan kegiatan simulasi, ya, kalian sudah melakukan kegiatan simulasi, kemudian kegiatan berikutnya adalah kegiatan diskusi. Ya, diskusi dulu. Coba diskusi sesuai pada LKPD yang sudah kalian terima, diskusikan di situ. Ya, secara berkelompok diskusikan. Langkah mana yang salah?
Coba sampai di sini masih semangat ya? Coba tepuk semangat dulu, tepuk semangat, tepuk semangat. Aku bisa. Aku bisa. Kita bisa. Oke, masih semangat. Ya, kalau masih semangat, ayo diskusikan dengan kelompokmu sendiri. Langkah mana yang menurut kamu salah? Ya, di situ ada langkah-langkah yang sekiranya salah. Diskusi kelompok, apa langkah yang berhasil dengan baik? Nah, yang langkah menurut kamu tadi, menurut simulasi kelompokmu, langkah yang menurut kamu baik itu langkah apa? Ketika apa? Robot gimana? Kamu jelaskan dengan bahasamu sendiri. Kamu jelaskan dengan bahasamu sendiri. Ketika robot diperintah maju, robotnya maju apa enggak? Nah, kecuali kelompok tadi, kelompok terakhir ya, ada yang robotnya ngambek atau error ya, keblend dan ada yang putus satu ya. Jadi nggak bisa mengenali perintah dengan jelas. Belok kiri malah belok kanan. Ya, itu berarti robotnya bangkang ya, nggak nurut sama perintah. Nah, coba tadi berdasarkan simulasi tadi, coba kelemahan, kelebihan, bagaimana kelebihannya perintahmu, apakah sudah sesuai apa yang dikerjakan oleh robot? Apa langkah yang berhasil dengan baik? Nah, apa langkahnya tadi? Kamu tadi langkahnya lancar nggak? Lancar ya, tulis oh. Ketika memberikan perintah maju satu langkah, robot. Langkah yang tidak berhasil, contohnya ada di kelompok ini tadi. Iya, langkah tidak berhasil misalnya seperti ini. Ketika programmer memberikan perintah untuk belok kiri, robotnya malah belok kanan. Itu berarti yang tidak berhasil ya. Ya, silakan ditulis. Kalau yang berhasil apa? Tadi perintahnya kan kebanyakan berhasil ya, tulis kalau berhasil. Ketika memberi perintah maju, robotnya ikut maju. Ketika memberikan perintah untuk mengambil benda, robot langsung mengambilkan benda dalam. Yang ketika programmer memerintah buat belok Iya. kiri. Iya, kebalikannya pokoknya. Tadi kan kanan apa kiri? Kiri, tapi robotnya malah belok ke kanan. Oke. Atau kebalikannya. Iya. Belok ke kanan, robotnya malah ke kiri. Itu dijelaskan di situ. Berarti itu perintah yang tidak dituruti sama robotnya. Ya. Gimana? Ayo ditulis. Ya, yang berhasil, yang tidak. Tapi kalau ini tadi perusahaan berhasil semua ya. Sampai berhasil mengambil benda yang merupakan tujuan ya. Tujuannya robot mengambil air mineral itu. Jadi kan langkah-langkahnya seperti ini. Maju 2 langkah, belok kanan, maju 1 langkah. Kalau udah dekat, ambil barangnya, ambil bonekanya, ambil air mineralnya, ambil botolnya, seperti itu. Ada tadi kelompok yang mensimulasikan, ya gimana? Gimana? Ada pertanyaan? Gimana? Bagaimana? Nah, bagaimana kelompokmu memperbaiki instruksi? Bagaimana kelompokmu memperbaiki instruksi? Ya, misalnya ketika mau mengambil botol ini jaraknya masih jauh. Ya, masih jauh di sini. Ini untuk apa? Untuk pertanyaan yang ketiga ya. Masih jauh. Masih jauh kan padahal bisa menggunakan perintah apa kira-kira? Maju 1 langkah. Ya. Nah, ada yang masih jauh langsung ambil benda. Nah, robot mungkin akan kesusahan dalam mengambil benda. Ya, ngambil mana bendanya masih terlalu jauh. Padahal bisa ditambahkan perintah 1 lagi, maju 1 langkah atau 2 langkah, maju 1 langkah. Nah, sudah dekat baru diambil bendanya. Ya, itu untuk memperbaiki instruksi atau perintah ya pada pertanyaan nomor berapa tuh? Yang ketiga ya, bagaimana kelompokmu memperbaiki instruksi? Nah, itu bisa ditulis seperti itu. Yang lain?
Yang siapa beri menemukan diskusi? Yang mana? Yang siapa beri? Yang C. Iya, bagaimana? Kelompokmu memperbaiki. Nah, ini kalau bagaimana kelompokmu memperbaiki instruksi. Kalau misalnya tadi kelompokmu pas simulasi lancar-lancar saja, ya sudah, berarti instruksimu sudah berjalan dengan baik. Ya, berarti instruksi sudah dijalankan atau robot sudah menjalankan sesuai dengan instruksi boleh, atau instruksi sudah dijalankan oleh robot dengan baik. Nah, kecuali kelompok ini tadi ya, berarti apa? Instruksi belum bisa dikerjakan oleh robot, atau tadi ya seperti penjelasan awal Pak Guru ya, kalau misalnya harus maju, ya kasih perintah maju. Dalam gimana? Ya, apa Mas Habibi? Oh, nanti itu nanti belum. Ini dulu yang diskusi dulu. Sudah? Yang diskusi sudah. Coba kalau yang diskusi sudah, coba sekarang kegiatan berikutnya presentasi dengan hasil jawabanmu. Ada yang nanti, itu nanti, ya. Ya, ayo dikerjakan sesuai yang kelompokmu lakukan tadi simulasinya. Apa langkah yang berhasil ketika, apa langkah yang tidak berhasil, mengapa? Kalau nggak ada, ya berarti nggak ada. Ya, apa langkah yang tidak berhasil? Nah, kamu tuliskan tadi langkahmu berhasil nggak? Berhasil. Ya, tulis saja. Langkah instruksi kami berhasil dijalankan oleh robot. Nah, ya, instruksi kami sudah dijalankan oleh robot. Berarti ya, berarti kelompok yang tadi nggak ada kendala, robotnya berjalan sesuai perintah. Ya, kamu tulisannya seperti itu. Perintah sudah dilaksanakan dengan baik oleh robot. Ya. Atau robot sudah melaksanakan instruksi dengan baik atau dengan tepat. Kemudian bagaimana kelompokmu memperbaikinya? Ya, robot sudah melaksanakan instruksi dengan tepat, ya. Ya, karena berhasil ya. Apa langkah yang tidak berhasil? Jawabannya kan nggak ada ya, tidak ada, karena robot sudah melaksanakan instruksi dengan tepat. Robot sudah melaksanakan instruksi dengan tepat. Gimana? Sudah? Gimana ini? Ini nanti. Ya, ini dulu. Apa langkah yang berhasil dengan baik? Nah. Apa langkah yang tidak berhasil? Langkahnya semuanya berhasil ya. Bagaimana kelompok memperbaiki instruksi? Instruksi sudah berjalan dengan baik ya. Sudah? Oh, itu perintah tadi oh. Itu tabel pertama, perintah simulasi. Siapa yang sudah siap dengan presentasi? Itu nanti, kalau di situ kan ada perintah refleksinya nanti, berarti kalian hanya diskusi saja. Nanti itu ya. Nanti setelah kegiatan diskusi, nanti ada kegiatan refleksi ya. Nah, kita menyelesaikan diskusi dulu. Nah, diskusi yang terakhir ada presentasi ya. Setelah melakukan simulasi, terus berdiskusi, kalian presentasi hasil dari simulasi seperti apa. Nggak usah wes. Ya, tapi yang keras suaranya ya. Ya. Siapa yang sudah siap? Kelompok. Biasanya kalau diskusi itu hanya membaca ya, membaca hasil presentasi, hanya membaca. Tapi sebelumnya kalian memperkenalkan diri, perkenalan diri. Ya, kelompok Amerika sudah siap. Yang lain sambil mempersiapkan, coba tolong perhatikan kelompok Amerika sudah siap dengan presentasinya, kertasnya di bawah. Oke. Siapa yang jadi juru bicaranya? Atau semuanya juga boleh? Ya. Dibaca. Perkenalan dulu. Perkenalan. Ya, perkenalkan.
kami dari kelompok Amerika Ya. akan mempresentasikan hasil diskusi. Ya. Apa hasil diskusinya? Diskusinya apa dibaca? Ini diskusinya apa? Nah, baca. Maju satu langkah. Beritanya apa dulu? Apa langkah yang dibaca? Maju satu langkah. Dibaca dulu nih. Apa langkah baru maju satu? Apa langkah yang berhasil dengan baik? Apa langkah yang berhasil dengan baik tadi apa? Satu langkah. Maju satu langkah. Berarti sudah dilaksanakan oleh robotnya ya. Kemudian apa lagi? Yang kedua, Yang tidak berhasil. apa yang langkah yang tidak berhasil tadi? Berhasil semua. Berhasil semua. Berarti langkah sudah instruksi sudah dilaksanakan oleh robot semua. Kemudian Bagaimana kelompok memperbaiki instruksi? Instruksi sudah berjalan dengan baik. instruksi sudah berjalan dengan baik. Oke. Tadi seperti dengan apa yang sudah dilihat oleh kelompok yang lain ya, ketika kelompok Amerika sudah melakukan simulasi, berarti bisa diterima ya? Seperti itu ya? Halo? Bisa diterima? Bisa. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Berikutnya, kelompok Eropa. Oke, kelompok Eropa silakan. Ya, kelompok Eropa. Ya, ya, ya. Yang keras. Kelompok Eropa Ya. akan mempresentasikan diskusi hasil diskusi kami. Ya. Bagaimana hasil diskusinya? Apa langkah yang berhasil dengan baik? Cuma satu langkah. Ya. Apa langkah yang tidak berhasil? Mengapa? Langkah yang tidak berhasil saat belokannya karena progresor memerintah dalam kanan tapi robot malah belok kiri. Ya. Oke, berarti instruksi sudah dijalankan oleh robot dengan baik. Oke. Seperti itu presentasi dari kelompok Eropa. Terima kasih, silakan kembali tempat duduk. Berikutnya, ya kelompok Afrika, silakan presentasi. Tadi hasil simulasinya seperti apa? Ya, dibaca yang keras. Yang lain perhatikan. Perkenalkan kami dari kelompok Afrika Ya. akan Mempresentasikan. hasil diskusi kelompok kami. Ya. Apa langkah yang berhasil dengan baik ketika memerintahkan robot mengambil benda? Ketika memerintahkan robot mengambil benda. Robot berarti mengikuti instruksi ya. Kemudian Apa langkah yang tidak berhasil? Mengapa? Langkah instruksi kami berjalan dengan baik. oke. Langkah instruksinya di kelompok ini berjalan dengan baik, sudah diikuti oleh robot ya. Kemudian Bagaimana kelompokmu memperbaiki instruksi berjalan dengan baik? ya, karena tadi simulasinya lancar berarti semuanya berjalan dengan baik ya. Instruksinya intinya sudah dikerjakan oleh robot dengan baik. Jadi nggak ada kendala ya, semuanya perintahnya sudah jelas dan bisa dimengerti oleh si robot. Oke, terima kasih. Berikutnya satu lagi, bagaimana hasil diskusi dari kelompok Asia? Siap? Perkenalan? Ayo Mas Salman. Dibaca? Ayo semuanya ikut membaca kalau bisa. Itu hasil diskusi kalian kan? Apa langkah yang tidak
berhasil. Apa yang langkah yang tidak berhasil? Belok kiri. Belok kiri. Saat belok kiri, saat memerintahkan belok kiri, ternyata robot mengambil langkah belok kanan. Ya itu. Kemudian bagaimana? Mau memperbaiki Ya, setelah itu perbaiki instruksinya gimana? kiri maju satu langkah. Langkahnya adalah belok kiri kemudian maju satu langkah. Oke, kalau menurut itu adalah langkah terbaik, nggak apa-apa ya. Ya, nanti bisa dipraktekkan lagi. Oke, terima kasih. Kembali ke tempat duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok Asia. Baik anak-anak ya, tadi kegiatan diskusi melalui simulasi dulu, kemudian diskusi, kemudian presentasi sudah kalian laksanakan ya. Pada hakikatnya kalian itu semuanya itu adalah berbakat menjadi seorang programmer ya. Berbakat menjadi apa? Programmer. Ya, mudah-mudahan nanti kemudian hari kalian bisa menciptakan sebuah robot ya, robot multifungsi ya, yang bisa kalian program sehingga robot itu bisa bekerja, akan membuat pekerjaan menjadi lebih hemat, efisiensi seperti itu ya, karena teknologi itu selalu akan berkembang ya. Kalian mau membuat teknologi, nanti kalian bisa mengeluarkan ide-ide seperti itu ya. Kalian berarti hari ini sudah menjadi robot dan programmer yang sangat hebat. Oke, tepuk tangan untuk robot dan programmer di kelas. Nah, setelah kegiatan tadi, tentunya kegiatan berikutnya adalah refleksi. Refleksi, kalian merefleksikan tadi kendalanya apa saja, hal-hal apa saja yang sudah kalian pelajari dalam pembelajaran kegiatan hari ini. Ya, di situ kan ada refleksi ya. Coba refleksinya, silakan dijawab, diisi. Refleksi di situ. Ya, nomor 1. Bagaimana pertanyaan refleksinya? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa? Belajar apa tadi? Hari ini saya belajar bahwa jadi berpikir komputasional itu apa? Ayo, berpikir komputasional adalah berpikir apa? Berpikir komputasional itu berarti berpikir seperti komputer. Ya, berpikir seperti komputer. Kalau komputer itu cara berpikirnya gimana? Teratur, kemudian logis, kemudian sistematis. Itu cara berpikirnya komputer seperti itu. Dan hari ini kalian sudah belajar berpikir sebagai komputer. Ya. Coba Pak Guru bertanya, manusia dengan komputer itu lebih pandai mana? Ayo, manusia, karena yang membuat komputer adalah ya manusia juga, ya. Jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana cara berpikir sebagai komputer. Itu ya untuk pertanyaan refleksi hari ini ya. Yang kedua, apa refleksinya, apa di situ pertanyaannya? Apa? Refleksi yang keduanya apa? Langkah yang paling sulit menurut saya adalah apa? Adakah langkah yang paling sulit tadi ketika menjalankan robot? Apa langkah yang paling sulit? Apakah mudah? Langkahnya mudah menurut anak-anak, sudah mudah?
langkah untuk menyuruh robot untuk mengambil benda dengan melewati rintangan, apakah sudah dianggap mudah langkahnya? Atau apakah menurut kalian itu sulit langkah seperti itu? Mudah apa enggak? Apa sulit? Mudah ya? Mudah. Asal apa? Perintahnya harus jelas, harus jelas. Kemudian yang ketiga apa? Oke. Kalau kalian menjadi robot, kalian ternyata robot, kalian akan menjadi apa? Kalau kalian jadi robot, kalian akan Jika saya jadi robot, saya akan patuh kepada programmer. Seperti itu. Kalau kalian menjadi robot, kalian akan patuh kepada programmer. Iya. Ya, seperti itu. Kalian akan patuh kepada programmer. Nah, seperti itu. Oke ya, refleksinya berarti hari ini kalian sudah belajar bagaimana berpikir seperti cara pikirnya komputer yang teratur, logis dan sistematis ya. Kemudian langkah-langkah apa kalau kalian pengen jadi sebuah robot? Kalau kalian menjadi sebuah robot, apa yang akan kalian lakukan? Nah, kalau saya menjadi robot, kalian akan menjalankan apa? Perintah dengan baik. Ya, selama perintahnya baik, ya karena robot tugasnya hanya menjalankan perintah. Ya, itu yang sudah kalian pelajari hari ini. Oke. Kalau sudah, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Ya. Ya, silakan dikumpulkan. Ya. Nah, berarti ini refleksinya ya. Apa yang kamu pelajari hari ini? Saya belajar bagaimana cara berpikir seperti komputer. Bagaimana yang paling sulit? Ya, sulitnya ada kesulitan. Kalau tidak ada kesulitan ya sudah nggak ada. Kalau kamu jadi robot, apa yang kamu pikirkan? Ya, kalau saya jadi robot, saya akan menjalankan apa? Perintah programmer dengan tepat. Ya, oke. Itu refleksi untuk hari ini. Jadi kesimpulannya pembelajaran hari ini bahwa berpikir komputasional itu ada berapa tadi ya? Ada 4. Yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua adalah pengenalan pola. Yang ketiga adalah abstraksi. Dan yang terakhir adalah algoritma. Ya, tadi penjelasan beserta contoh-contohnya sudah Pak Guru jelaskan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Dan sebagai tugas akhir PR di rumah, ya, silakan ditulis PR-nya untuk hari ini. Ya, di buku tulis. Tugas di rumah. Ya, boleh di buku tulis ya. Tugas rumah ya. Berarti nanti kegiatannya di rumah. Tugasnya satu saja. Tugasnya satu saja ya. Tulis satu kegiatan. Tulis satu kegiatan di rumah. Tulis satu kegiatan di rumah. Dan tulis satu kegiatan di rumah dan langkah-langkahnya secara urut di rumah dan langkah-langkahnya secara urut. Nah, secara urut. Dah, itu saja tugasnya. Nah, kira-kira ada gambaran nggak kamu mau membuat langkah-langkah apa kira-kira? Ada nggak? Langkah-langkah bebas. Langkah-langkah apa di rumah? Membuat ya. Kalau tadi Pak Guru sempat memberikan contoh ya, kegiatan apa misalnya yang polanya itu sama, misalnya kegiatan menyikat gigi, boleh di rumah kamu kegiatan menyikat gigi. Kegiatan apa lagi? Memakai
Ya, kegiatan memakai sepatu. Ya. Kegiatan memakai sepatu boleh, dan kegiatan yang lain bebas di rumah. Ya, kalau sudah boleh dikemasi bukunya, dimasukkan tas, ya. Ya, coba tangan-tangan dulu, ya nanti dulu. Ya, sampai di kegiatan yang terakhir ya. Ya, Pak Guru hanya menyampaikan terima kasih ya, karena hari ini kalian sudah belajar coding dan kecerdasan artifisial melalui bagaimana kita berpikir secara komputasional ya. Terima kasih kalian sudah melaksanakan tugas dengan baik, mengikuti instruksi dari Pak Guru, menjalankan kegiatan simulasi, diskusi, dan tadi diakhiri dengan presentasi dengan baik. Terima kasih sekali. Dan yang terakhir, mari kita berdoa. Berdoa dulu. Ayo dipimpin Mas Aska untuk melakukan kegiatan doa.